سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من ذلك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Yang saya hormati para kiai, para asatiz, para kesepuhan yang saya tidak sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus guru kita Kiai Haji Lodib yang barusan telah memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam pengajian rutinitas malam Selasa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi manfaat ilmu dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kali ini kita akan mengkaji atau membaca tafsirul Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لن تتكلا وإذا قيل لن تتكلا dan takoni lahum kadue samudayane munafik. Hadhil ayat tafsilun lil ayatil lati qablah. Ayat ini tafsil, keterangan pada ayat sebelumnya tentang munafik. Wa fa'ilul qaul, fa'il yang ngomong di sini wa idza qila. Kalau bahasa kita dan apabila ditanya, yang nanyanya man al-qaid qila wallah
wa qila an-nabi was sahabah. Nanti makul kaulnya la tusid. Jadi menurut sebagian mufassir, apabila ditanya kepada mereka, yang nanyanya itu yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan Nabi dan para sahabat. Saya kira itu qala qailun. Kila seperti kita sudah tahulah, kalau di majhul berarti fa'ilnya dibuang. Membuang fa'il banyak rahasianya para jemaah. Kalau kita ngaji nahwu, istilahnya mabni majhul atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'il. Banyak ternyata faedahnya. Bukan diantaranya lil ijaz, lil ma'lum, seperti khuliqal insanu dha'ifa. Kenapa enggak khalaqallahu tapi khuliqal insanu? Huzifal fa'il lil ma'lum, karena sudah maklum yang menciptakan manusia Allah. Juga bisa lil ijaz, banyak faedah-faedah membuang fa'il sehingga maf'ul mengganti posisi fa'il. Apabila dikatakan kepada mereka la liha ulai, tegese kadue semudayane munafik kabeh. Munafik kalau ditanya atau dinasehati la tufsidu, dikatakan sama kita, diomongkan ya, diomongan la tufsidu aja gawe ruksak sirah. Ini makhluk kaul daripada qila. Namun balasan dina ngucap-ngucap gitu ya, ngucap-ngucap ing lafaz itu namanya makhluk kaul. La tufsidu, yang ngomong bisa Allah, bisa Nabi, bisa sahabat. La tufsidu aja gawe ruksak sirah kabeh fil ardi ing dalem bumi. Janganlah kalian melakukan kerusakan di bumi. Kerusakan di bumi itu dengan melakukan apa? Bil kufri al-ba' sababiyah bisababil kufri. Kufur itu merusak bumi ya. Perbuatan kufur itu ifsad. Ini kan la tufsidu afsada yufsidu ifsad. Kalau rusak dengan merusak beda Pak Jamaah ya. Kalau fasada saja rusak, tapi kalau afsada berarti merusak. Jadi la tufsidu bahasanya, jangan merusak, jangan merusak. Dolla dengan adolla. Kalau dolla sesat, kalau adolla menyesatkan. Jadi kufur itu perbuatan kufur, bukan perbuatan yang rusak, bukan perbuatan yang, tapi meruksak. Ya, la tufsidu. Apa tafsirnya? Di antara ifsad itu yang sesuatu hal yang merusak adalah ifsad. Adalah apa? Kufur. Jadi kufur itu ifsad, bukan rusak, meruksak. Ya, bahaya itu kufur. Apalagi bentuk ifsad, wa ta'widi anil iman. Ta'wid bahasa Inggrisnya lan megosaken. Inggris kan? Lan nyimpangaken. Orang mau ngaji di halangan. Ta'wid punya. Orang mau ngaji dijaga-jaga, orang mau sedekah dijaga-jaga, orang mau bener dikatain, ya, wis rajin ngaji ya, so ente gitu, so alim, dipoyokkan, kita kena takwid, menjaga orang untuk iman, menjaga orang untuk ibadah, menjaga orang untuk sedekah, ifsad itu maksudnya, bukan merusak lagi, merusak. Ya, daripada afsada yufsidu ifsada bi ziyadatil hamzah
Akrama yukrimu ikrama, af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi sudah siapa namanya? Mazid. Sudah mazid. Merusak, menjaga dan ngahalangan lah sarua baik tawil. Ngahalangan. Ya. Bisa dengan mulut yang namanya menghalangi, bisa dengan tindakan. Ya, ngahalangi. Ya, kalau orang sudah menghalangi bahaya, bisa masuk ke kufur kawin kan? Sudah ifsad. Wala tursidu fil ardi. Kalau fil ardi kan batu gunung. Sudah ifsad. Ifsad itu bentuknya tadi satu kufur, kedua apa? Takwik, menghalangi kebaikan. At-takwik anil iman, menghalangi iman. Iman betul walladzi yuaddi ilal iman, sama aja yang membawa kepada iman. Menghalangi pengajian sama aja ya. Menghalangi pesantren sama aja, sama baik kan. Asub kaya na'udzubillah. Wala tufsidu fil ardi ay bil kufri wat tahwiq. Ya menghalangi kehadiran deh, takwik namanya. Jadi kan kita memaknai itu bisa hakiki, bisa maknawi majazi. Ya. Kalau hakikatnya secara hakikat takwik itu menyimpangkan. Kalau kita maknawi luas makna. Tuh saddihi makna di sini. Takwik kul ghair anil iman wa saddihim. Qalu maka pada ngejawab ya munafik kabeh. Ini tafsir maksudnya di antara sifat-sifat atau gaya orang munafik. Lamun dinasihatan, lamun diomongan, ngomong. Ngejawab kumaha nih jawabannya. Qalu maka pada mengucap ya munafik kabeh. Maka pada ngejawab ya munafik kabeh. Innama ngucap-ngucap ing kalimat innama nahnu muslihun. Innama angin pastine nahnu utawi kami muslihuna iku kang gawe becik kabeh. Makanya bahasanya muslihun, muslih, mufsidun sewazan. Nggih. Afsada yufsidu aslaha yuslihu. Ini juga bisa masuk kepada dalam ilmu balaghah tibak namanya adha wa abqa. Adha wa abqa. Di awalnya mufsid tufsidu, di sininya muslih. Cuma atau bisa masuk ke jinas juga bisa. Ya. Ini para jamaah innama nahnu muslihun, perkataan munafik. Jadi qaulullah subhanahu wa ta'ala hikayatan anil munafiqin. Ini namanya perkataan Allah mengambil hikayat dari orang-orang munafik. Ya. Hikayatan an qaulil munafiqin, mereka ngomongnya innama nahnu muslihun. Kata-kata innama nahnu muslihun ada dua taukid. Satu innama itu hasr. Al-hasru yufidu taukid. Yang kedua nahnu muslihun jumlatun ismiyah. Lianna al-jumlah al-ismiyah yadullu ala ad-dawam wal istimrar. Taukid. Jumlah fi'liyah yadullu ala at-tajaddudi wal hudus. Jadi menggunakan dua taukid di sini. Munafik. Dua taukid berarti seakan-akan benar baik munafik. Innama nahnu muslihun. Pakai taukid. Dua taukidnya. Nanti kita dalam ilmu satu taukid. Tadi taukidnya bentuknya yang pertama tadi hasr atau qasr. Istilah nahwu disebutnya hasr.
Istilah balaghah namanya qasar. Istilah balaghah namanya qasar. Di sini masuknya kepada qasar mausuf kepada sifat. Nahnu mausuf yang disifati, musyrun sifat. Ini namanya qasar mausuf kepada sifat. Ada nanti qasar sifat kepada mausuf. Qasar mausuf kepada sifat para jemaah maknanya infiradul mausuf bis sifat. Infiradul itu menyendirinya, kalau bahasa kitanya infirad mausuf bis sifat. Si mausuf hanya punya sifat itu, enggak punya sifat yang lain. Satu. Yang kedua, wajawazul ghairi bihadhihi sifat. Dan yang lain boleh terkena sifat ini. Ini dua isinya. Itu qasus mausuf ala sifat. Contohnya, wa ma Muhammadun illa rasulun. Cuma bentuknya kalau ma Muhammadun nafi sama istisna. Di dalam qasar bisa menggunakan kata innama, bisa menggunakan kata nafi sama istisna, bisa menggunakan bal, la, bisa takdim takhir. Ada 4 bentuk qasar di dalam bab balaghah. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Muhammad mausuf namanya. Rasul apa namanya? Sifat. Maknanya ada 2. Tadi infiradul mausuf bisifat. Si mausuf hanya punya sifat itu. Artinya Nabi Muhammad enggak tersifat dengan sifat yang lain, hanya sifat Rasul. Hanya sifat itu saja. Ini menjawab orang-orang orang-orang jahili, orang-orang munafik yang mengatakan Nabi Muhammad itu syair. Wa Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad hanya tersifati dengan sifat Rasul. Nggak bisa yang lain. Yang kedua isinya, dan sifat Rasul bisa dimiliki oleh selain Nabi Muhammad. Yang lain bisa jadi Rasul. Nabi Adam, Nabi Musa. Itu qasrul mausuf bisifat. Yang paling canggih qasrus sifat alal mausuf. Itu baru ablagu min qasril mausuf alas sifat. Kalau qasrus sifat alal mausuf maknanya istighraqul mausuf bis sifat. Yang punya sifat itu hanya mausuf, enggak bisa yang lain. Seperti la ilaha illallah. Anu boga sifat ketuhanan hanya Allah, yang lain enggak bisa. Sifat sama mausuf nih, kan beda kan? Yang kedua, mausuf bisa tersifati dengan sifat yang lain. Allah bisa maha kuasa, maha kehendak dan sebagainya. Itu jauhkan bedanya. Qasus sifat mausuf sama qasul mausuf alas sifat. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, qasus sifat alal mausuf. Apa maknanya? Enggak, yang punya sifat takut hanya ulama. Yang lain itu. Yang punya sifat takut hanya ulama. Itu. Jadi kalau ada yang ngertiin orang bisa jadi ulama, binatang bisa jadi ulama, itu belum ngaji balaghah. Wa hadza min sababi tawdihi. Karena pernah bahas ya. Sekali biar saya paham. Gede-gede ini. Ya, masih diundang aja lagi yang begitu. Bingung saya. Itu orai kita bisa jadi ulama dengan astaga. Itu bahaya para jemaah. Pasarul Quran bira'ih fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan otaknya sendiri bukan dengan ilmu, silahkan cari tempat di neraka. Nggak sembarangan. Orang bisa jadi ulama. Wah, apalagi itu. Pokoknya yang punya sifat takut dari jadi ulama. Masya Allah. Ya kan salah jauh kemana-mana.
Jadi yang saya kira ini namanya qasrul sifat alal. Jadi qasrul sifat al mausuf yang pertama isinya istighraqus sifat lil mausuf. Jadi yang punya sifat itu hanya mausuf, hanya ulama. Selain ulama nggak punya sana. Takut kolos itu. Yang kedua, ulama bisa tersifat dengan sifat selain takut ke Allah. Artinya bisa saja ulama itu sebagai petani, bisa saja ulama itu pedagang. Itu kudu ustaz untuk ustaz untuk bisa saja. Itu ini namanya qasrul alal musuh. La ilaha illallah innama yakhshallaha min ibadihi. Banyak di Al-Qur'an. Walaysa ma nahnu fihi bipasadin lan oranana apa barang nahnu iku utawi kami fihi ing dalem barang bipasadin iku tetep kalawan fasad, kami tidak melakukan kerusakan. Kata orang-orang munafik ini, innama nahnu muslimun, pakai qasr ya, cuma qasrnya tadi qasr mausuf ala sifat, bukan qasr sifat ala mausuf. Kalau Allah Ta'ala dijawab, maka ngejawab sama Allah Ta'ala. Ikola tergantung kita bisa gimana aja Pak, ya, bisa gimana salah kola. Kalau kolanya nanya berarti salah. Yang bagi ulah sayogiane, bisa yogiane, itu bisa ya jibu maknanya, bisa ya jujur maknanya. Ala hasabis yakil kalam, tergantung kalamnya ke sana. Itu kalau wayan bagi likulli muslimin ayat tasila yaumul jumat, sunnah berarti wayan bagi lan sunnah itu. Wayan bagi likulli ayat ta'allama, belajar berarti wajib, ain yang baginya wajib itu. Jadi jangan ijmal tafsir, ditafsir namanya. Kalau ijmal kasihan, nanti takut kemana-mana pikirannya yang dengerin itu, awam tak pikirannya kemana-mana mungkin. Ditafsir kurang dijelaskan. Raddan hal yang dijawab alim ingatasi munafiqin, ingatasi qaulil munafiqin, menjawab perkataan munafik. Sebab kata munafik innama nahnu, gitu orang munafik itu kalau dinasihatin, kalau dinasihatin saya baik-baik saja, ngerasa benar kesimpulan nama itu. Lamun dinasihatin ngerasa benar baik, padahal goreng eta anak buah anak buah munafik kan. Itu ya Al-Quran, innama nahnu muslimun. Anak sekarang berjamaah, anak dulu mau koordinasiin sama orang tua diam, anak sekarang dinasihatin sama orang tua jawab. Ya berarti anak orang harus munafik kabeh. Santri nasihatin dengan wah santri munafik ya. Apa omongannya munafik apa? Innama, saya selalu baik, bahasa kitanya saya selalu bagus, saya orang baik-baik. Itu dijawab ya Allah, dibalikin perkataannya. Tadi pakai dua taukid, jawabannya pakai berapa taukid? Ini raddan alaihim ala eling, bahasa katanya ala litanbih. Nanti kita ala bisa litanbih, bisa lil istiftah, berpembuka namanya, bisa lil irdi, huruf ala, bisa lil tahdid. Ya ada tafsir soalnya ya, ada situ. Cuma kalau litanbih ala mukawwan min hamzatil istifham wa nafiyah.
terdiri dari hamzah istifham dan nafi. Ala faedahnya bisa ditanbih, bisa huruf istiftah seperti huruf pembuka. Innahum satuhune munafik kabeh. Hum iku te munafik kabeh al mufsiduna iku kang gawe rusak kabeh. Bukan muslihun, tapi apa? Mufsidun. Walakin lan tetapine la yashuruna, ora pada ngerasa kabeh. Dijawab sama Allah dengan 4 taukid. Dua lawan 4. Dia ngaku benernya menggunakan taukid kedua, jawaban dari Allah 4 taukidnya. Yang pertama ala, ala litanbih yufidu taukid. Ya. Yang kedua inna, kama arafna, inna harfu nasbin wa taukid. Itu cibel itu. Bel, lamun di abdi, lamun di abdi mah santi lamun sare diri. Lamun di dia ulah kalinya. Sebab obat ngantuk itu kalau nggak air, udah dilawan setan mah. Tuh, ngopi bel. Yang ketiga, hum domir pasal. Kan domir ada berapa? Ada domir baris, ada domir mustatir. Domir baris ada berapa? Domir mustatir ya. Mustatir ada mustatir wujuban, ada mustatir jawab. Domir baris ada berapa? Ada baris munfasil, ada baris muttasil. Baris munfasil ada tingkah jernya, ada enggak? Ada enggak? Tingkah jernya munfasil ada? Enggak ada. Wujud. Kalau mustatir ada? Ada mustatir mah. Ka'arif bina fa innana minal minah. Jer, nasab, rafa ada semua. Kalau munfasil dengan 2 perjamaah. Nasab sama rafa. Mana rafa? Alfiahnya. Yang rafa alfiahnya domir munfasil marfu. Sebelumnya dong bel. Ka'antawah wasamibid. Sebelumnya apa? Munfasil. Kalau yang itu mutasil apa? Munfasil apa? Marfu. Kalau munfasil mansub iya yawat tafriulai muskilah. Memeh tanawan. Apa? Yang kencang satu orang. Wazud tisolin bin bisolin ju'ila wazun tisobin wazun tisobin bin bisolin ju'ila yawat tafriulaisa. Kalau yang marfu wazur tifain bin bisolin anahu ka'anta wahwa. Betul yang itu betul. Ka'anta wahwa. Jadi itu ada di Alfiah Pak Jamaah yang disebut cuma antahwa aja. Domir munfasil marfu. Domir munfasil majrur laka. Sing ana domir munfasil marfu, domir munfasil mansub. Wa huma hum hiya huma hunna namanya domir apa itu? Munfasil marfu. Iya hum ya huma iya hum iya kata sebutnya domir munfasil mansub. Nah, domir munfasil yufidu taukid. Domir munfasil yufidu apa? Taukid. Kita ngaji nahu di kitab tafsir Sawi. Tuh, ngaji ente no domir munfasil enggak ada di kitab nahu. Dipakai ulama tafsir Sawi. Domir munfasil yufidu taukid.
Di taukidnya ada 4 di sini. Yang pertama taukidnya apa tadi? Ala. Yang kedua inna. Yang ketiga domir pasal. Yang ketiga, yang keempat ta'riful khabar. Mana tadi? Innahum humul mufsidun. Khabarnya ma'rifat. Kalau ada khabar ma'rifat yufidu at-taukid. Kalau ada khabar ma'rifat yufidu at-taukid. Yang pertama taukidnya ala, yang kedua inna, yang ketiga domir pasal, domir munfasil maksudnya. Yang keempat ta'riful khabar, khabarnya ma'rifat. Mufsidun. Paham ya? Jawab gaul opat taukid, mati kutu sudah. Munafik ngomong cuma 2 taukid, jawaban dari Allah 4 taukid. Qalu ala innahum humul mufsidun. Kan dalil itu namanya. Taukid berarti penguat, bukti. Dia cuma bawa 2 bukti. Allah pakai 4 bukti. Itu. Kita sambil mengkaji rahasia-rahasia Al-Quran para jemaah insyaallah. Jadi Allah berfirman ala innahum humul mufsidun. Mereka sesungguhnya yang melakukan mufsid, melakukan kerusakan. Sekalipun mereka ngomongnya apa? Muslihun. Ya. Ngomongnya muslihun, ngomongnya bagus, indah ngomongnya, tapi sebetulnya dia yang merusak. Ya. Tetapi walakin la yash'urun. Lan tetapi ne ora pada ngerasa ye munafik kabeh. Ya. Bizalika ing mangkono ifsad, nggak tahu dia bahwa dia melakukan kerusakan, nggak sadar. Awas, nggak sadar. Banyak orang yang nggak sadar melakukan kerusakan. Ya, jadi yashurun tunggu sadar. Kenapa menggunakan yashurun, tidak ya'lamun? Yang sesudahnya nanti abis ini pakai ya'lamun, ini pakai yashurun. Karena yashurun konkret, asyur bi ahadil hawasil khamsi. Yang namanya perasaan dengan panca indera yang 5. Kok yashurun? Sebab ifsad. Kerjaan itu pakai panca indera, tidak abstrak, konkret. Makanya karena mereka melakukan kerusakan, lawannya yashur. Tapi kalau yang nanti ayat sesudahnya bukan yashur, tapi ya'lam. Karena sebelumnya abstrak. As-sufaha. Jadi lawannya sufaha. Karena kalau sufaha itu bodoh itu abstrak. Kesannya la ya'lam. Ini la yashurun. Karena sebelumnya ifsad. Ifsad itu dilakukan oleh salah satu panca indera. Itu satu rahasianya pakai yashurun. Yang kedua para jamaah, kenapa pakai yashurun? Ya. Wa hadza yunabbihuna ila annal munafiqina lam yasilu ila rutbatil bahaim. Bahwasanya orang-orang munafik jangankan derajat manusia, derajat binatang aja nggak sampai. Jangankan derajat manusia, derajat binatang aja nggak sampai. Kok bisa begitu? Binatang punya perasaan, punya panca indera, masih bisa ngerasa binatang. Digebuk orang pasti lompat. Ya. Masih punya perasaan, tapi orang-orang munafik tidak punya perasaan. Berarti orang-orang munafik derajatnya di bawah binatang. Limadza? Li'annahum la yash'urun. Karena mereka terbuka rasa. Udah satu. Ya. Lebih kurang di binatang berarti. Dengar tersadar. Betul. Ngerasa bakur baik, ngerasa bener baik. Bener baik ngerasa. Bahkan para jemaah kalau kita mengaji kajian Imam Ghazali, orang yang mencari ilmu ada 3 tingkatan. Ada
ada faizin, ada mukhatorin, ada halikin. Ada yang faizin selamatlah, bagus. Ini yang lillah, yang lillahi ta'ala. Ini baik santri, ustadz, kiai, abuya, sana jangan abuya. Ayat itu, ya. Ada 3. 1 bisa faizin, kedua bisa mukhatarin, yang ketiga bisa halikin. Kalau faizin selamat jelas. Sebab tujuannya akhirat, lil ma'ad. Dia mengajar, dia punya santri, dia punya pesantren, tujuannya akhirat. Kalau yang 2 ini tujuannya 3. Yang pertama tujuannya mal, harta. Memancar supaya duit. Yang kedua kasratul atba', banyak murid, banyak pengikut. Yang ketiga jah, pamoritas, tenar. Ini 3 ini penyakit kita. Jelmanya jangan begini. Anu pertama harta, anu kedua loba pengikut, anu ketilu pamor, tenar. Hada kama qala al-Imam Al-Ghazali wal Imam Nawawi. Kelompok yang mukhatarin, yang kedua mukhatarin itu di tengah jalan dia bisa tobat. Kalau dia tobat dihampura Allah. Yang mukhatarin sanajan awalnya tujuannya dunia, di tengah kalau memang dikasih hidayah dia tobat dan dia ngerasa. Jadi kita lagi bicara nggak ngerasa. Dan yang kedua ngerasa, lamun saya salah, saya begini salah. Katanya itu disiksa dulu apa lagi? Kalau tobat bang enggak. Kalau tobat bang enggak. Tobat itu maksudnya di dunia. Terus kan sebenarnya jelek. Disebutkan. Atau kalau tobat bang. At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang tobat dari dosanya seperti yang tidak punya dosa. At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Ada sesungguhnya. Cuma tobat ada 2 hal. Ada tobat sambal, ada tobat nasuha. Tobat nasuha 3 syaratnya. Yang pertama ikhlas totalitas itu nggak semuanya dari totalitas. Ikhlas mencabut bahasa kita. Yang kedua al-azmu, azam, bercita-cita nggak melakukan. Yang ketiga an-nadam. Kalau yang 3 ini ada nasuhan. Tapi kalau yang 3 ini nggak ada, tobat sambal. Gitu. Ke arah situ. Supaya istiqomah ke arah situ. Perlu dipaksa kan itu orang. Dipaksa kan. Kan ada sudah. Iya. Berpaksa kan. Sebab kalau nggak dipaksain pajamah, makanya kurang mah. Iya setan, pajamah setan. Setan ayat 2 ayat Allah. Anu nempel ka para wali, ka para nabi, setan putih namanya. Setan putih. Setan yang bedanya nih, setan yang masuk ke nabi sudah Islam. Sehingga pala ya'mur, kata Rasulullah, pala ya'muru illa bi khair. Setan, aku ada setannya, tapi setan yang ada di aku tidak mengajak aku kepada kejahatan, tapi kepada kebaikan. Sebelum Islam. Setan kan nabi mah. Makanya Nabi nggak ada istilah. Tapi kalau setan yang masuk ke waliullah, sanajan waliullah, masih tetap harus dilawan. Masih harus dilawan. Tapi kalau setan yang kali baru, kalau harus dilawan. Disebut di kitab Nasihatul Ibad. Tetap kudu dilawan. Sanajan waliullah. Memang setannya setan putih. Tapi tetap perlu dilawan. Makanya para jemaah yang orang teruskan lah tunggu. Tapi sampai mana tuh? Sampai yasburun. Jadi ibarat pakai yasburun, bahwasanya orang-orang munafik tidak sampai ke derajat binatang. Jangankan derajat manusia, derajat binatang aja nggak sama. Kenapa? Karena binatang masih punya rasa. Binatang masih yas'urun. Yas'urun tengah rasa, perasaan masih punya perasaan binatang. Jelma munafik tetap punya perasaan.
apalagi manusia, binatang nggak juga sampai. Masya Allah. Ini yang maksud walakin la yash'urun. Ya. Wa idza qila lahum aminu, sama kan? Ini. Sekarang saya nambah ayat ulang. Lalu nambahnya para jemaahnya orang baris santai baik. Wa idza satu itu tadi tuh. Kalau dinasihatin jangan melakukan kerusakan, ngomongna innama nahnu. Lamun dinasihatin ngomongna ngerasa baik saja, ngerasa bagus saja. Ada ciri munafik. Yang kedua pada jamaah tafsirun min sifatil munafiq. Wa idza qila lahum lan tatkala den takoni sama. Den takoni dinasihati yang bertanya dan menasihati Allah atau Nabi atau para sahabat. Ya. Atau para sahabat. Aminu lahum kadwe munafiqin kabeh. Aminu pada iman sira kabeh. Kama amanan nasu kaya barang kang iman sapa manusia. Di sini an-nas ditafsirkan ashabun nabi, sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi. Kalau Nabi, kalau sahabat yang menemani Nabi yang menyertai Nabi disebut sahabat. Sahabat disebutnya. Kalau yang menemani Nabi Isa namanya Hawariyun. Beda istilahnya. Hawariyun. Kalau disuruh iman orang-orang munafik, enggak pada iman. Ini ada ceritanya para jemaah. Ada seorang pimpin munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Abdullah bin apa? Bin Ubay bin Salul, lain Salul. Salul ini tok diantar ini duduk munafik, ya. Duduk munafik. Didatangi oleh Sayyidina Ali, didatangi oleh Abu Bakar Siddiq, dan didatangi oleh Sayyidina Umar bin Asadi. Ini ceritanya seperti itu dalam asbab nuzul Al-Qur'an. Makanya di sini wa idza qila lahum bisa diartikan sahabat tunanya. Sebab ayat ini berkaitan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul dinasihati oleh Abu Bakar Siddiq, dinasihati oleh Sayyidina Ali, oleh para sahabat. Sayyidina Ali ngomongnya ittaqillah wala tunafiq. Di antaranya begitu ada di tafsir Sawi. Apa ngomongnya mereka? Qalu maka pada mengucap ya munafik kabeh, maka pada ngejawab ya munafik kabeh lamun dititah iman sarua bae lamun dititah ngaji sarua bae dititah ngaji dititah bener anu min kalau tadi jangan rasukan kalau tadi kan lagi kama kaya barang amana supa anu minu anata iman kami kama kaya barang amana sufaha kang wis pada iman sapa wong kang pada bodoh al-juhal tegese wong kang pada bodoh. Apa jawabannya? Aku harus iman seperti orang-orang yang bodoh, kata orang-orang munafik. Yang dimaksud sufaha di sini, yang dimaksud sufaha menurut munafik sahabat Rasulullah. Sahabat Rasul disebut sufaha. Nah, safih pada jamaah makna safahun sufaha maknanya bisa diddul hilmi, bisa diddul ilmi. Bisa diddul apa? Hilmi, bisa diddul ilmi. Diddul hilmi, diddul ilmi. Oh, diddul hilmi diartikan sama beberapa ulama ghayatul jahli. Qalidul hilmi
bisa juga diartikan nafsul akli, didul hilmi. Ada didul ilmi. Kalau didul ilmi diartikan dia tidak tahu melakukan yang bagus buat dia, baik dunia maupun akhirat. Itu namanya safih. Bisa didul ilmi, bisa didul hilm. Hilm itu bijak. Jadi supaya kita tahu juga nih, haliman, halim pakai wazan fa'il, berarti man kasura hilmu. Siapa yang halim? Rasul. Jadi supaya kita tahu apa sih definisi bijak. Orang bijak taat pajak, gitu. Sahada bijak. Ya, orang yang bijak itu kalau kita lihat di kitab Dardir tafsirnya di syarahnya, diddul ghadab, halim. Al-hilmu diddul ghadab. Apa maksudnya? Karena Rasulullah SAW la yastafizul ghadab. Yastafizu la yusiru, la yuz'izu. Nabi Muhammad tidak pernah terpancing oleh marah. Tidak pernah terpancing oleh marah. Illa idzan tuhikat hurmatullah, kecuali kalau hal-hal yang dilarang oleh Allah dilanggar baru marah Rasul. Jadi Rasulullah marahnya wa yaghdabu lillahi ta'ala wa yarda liridho. Yaghdabnya, ridhonya lillah. Makanya tersebut dengan sifat halim. Dan ketika Rasul dibersihin, apa itu dipenuhi dengan wa mala'ahu, ya, ilman wa hilman wa islaman. Hilman di situ tidak terpancing oleh marah. Jadi orang kalau tidak terpancing oleh emosi itu halim namanya. Siapa tokohnya? Rasulullah. Ya, kan. Jadi marahnya itu karena Allah. Apa marahnya? Kalau orang kadang-kadang terbalik marahnya. Contoh nih para jemaah, kalau hal-hal sepele marah, tapi kalau melanggar peraturan Allah marah, harus marah. Contoh, anak nakal, anak maksiat, orang tua nggak marah, salah, harus marah, harus marah. Anak main HP harus marah, anak pacaran harus marah, anak nggak ngaji kudu marah. Gitu. Jadi kita kadang-kadang nggak paham mana marah yang benar, mana marah yang nggak benar. Itu jangan marah, biarin aja. Atau salah. Sehingga ada faedah manisturtiba walam yaghdab bahwa gimana? Orang yang dibikin marah tidak marah, gimana namanya? Dibikin marah itu agama. Dia anak kita maksiat, diam aja orang tuanya. Himar namanya. Dan bukan hanya himar, bisa masuk kepada dayus. Tapi di Indonesia kan pakai hukum itu kan. Hukum apa? Pakai hukum undang-undang, kalau kita marah, anak kita aja. Ya ala hasab undang-undang gitu. Terdapat itu kondisi zona. Ini maka anaknya, ya kan. Udah jangan takut berjamaah. Kita kalau pemurid anak kalian nanti ada apa namanya itu? Apa? Yang itu yang perlindungan apa ya singkatannya itu? Komisi. Jadi singkatannya apa? KPAI. Ini lagi ceritanya Pak Jemaah. Abdi ngajar di Sanawiyah. Saya akan guru jangan ngebubuk murid di segala macam. Saya enggak takut. Kami rumah guru di sahabat gua Abdi bawa sambutan. Saya bawa sambutan ke sekolah. Saya periksa anak-anak yang nggak sholat. Hitung sama kamu setiap bapak ngajar nggak sholat berapa kali kamu? Selama seminggu. Disabut. Saya. Itu tidak kurang KPI. Apa ujungnya? Itu anak yang nggak disabut besok lagi. Pak, kok saya nggak disabut sih? Jadi KBG kumah orang, kumah ikhlas na orang. Iya, gitu. Teknis itu. Ya, nyabut anak siun, nyabut pemajikan siun. Tengah harus sabut Pak enak kalau itu. Cuma harus pakai etika. Nyabut istri boleh nggak? Nyabut istri nggak bisa boleh kan? Temenang, kecuali dapat izin dari mertua. Iya, kalau kata mertuanya boleh.
Nyabet santri nggak boleh ngubuk santri kalau nggak diizinin sama orang tua. Tapi kalau orang menyerahin, ya abdi nyerahkan kak Ustaz. Itu kumaha anak abdi. Kumaha, benar. Ya, nyabet istri, nyabet murid nggak boleh tanpa izin orang tua. Itu anak orang masalahnya. Tapi lah mencekolot gitu. Jadi kudu pakai aturan anak apa gitu. Itu yang guru dihukum nggak ngerti sih. Nggak tahu Pak. Tuh. Jangan sekarang sama anak takut. Sama anak jangan takut. Bahaya kita masuk ke perhimpunan. Maris tuh tiba walam yang tahu bahwa benar. Sekarang ternyata banyak orang tua yang milih iman betul. Anak maksiat cicing bahaya. Iya, kita kalau di dunia ya. Dayus. Jadi bisa iman bisa dayus. Dayus ibarat para jamaah. Nih contoh maaf. Orang tua yang membiarkan contoh anaknya bawa aja. Cicing bae takolotna amal ibadah wajib sunnah nggak diterima semua. Istri atau anak perempuan. Kita punya istri macam-macam sama laki-laki lain, eta salakina cicing bae. Kalau kami dukung, sedangkan bagus. Saya berokok baik. Saya berokok baik. Atau anaknya dianjangan, wih bapaknya tenang jasa, sebab diberikan taki. Itu dayus itu. Dayus. Apa dayus pengertiannya? La yuqbalu ibadatul wajibi wa sunnah. Orang tua si bapaknya terutama, bapak yang menjawab perjamaah. Dan ibu dan bapaknya amal ibadahna anu wajib nu sunnah diterima kok. Dayus. Pengertian dayus. Ya, dayus itu begitu, dayus. Bukan jayus ya. Ada jayus. Derajat surga ada. Apa itu? Neraka kali. Neraka. Itu urusan Allah. Emang mau gitu. Pokoknya yang paling rendah munafik. Mudah-mudahan orang selamat lah berjamaahnya. Ala innahum humus sufaha'u walakinna ini al-juhal tadi dah bikin juhal ya safah bisa didul hilmi bisa didul. Nah, cuma hilim tadi itu baik lagi para jamaah hilim kurang supaya yang bijak kumaha sih itu hanya jadi jelma bijak jadi enggak sembarangan. Syaratnya dua, mansyaul hilmi, pondasi hilm, pondasi sifat hilm supaya kita punya sifat bijak apa? Dua. Yang pertama kamalul ilmi, ilmunya sempurna kudu loba ngaji. Yang kedua at-taslim lil qada'i wal qadar, berserah kepada qada dan qadar. Ini insyaallah menjadi orang bijak. Yang pertama ilmunya tuntas, yang kedua berserah kepada qada dan qadar, bijak pasti. Santai baru itu mau kena apa santai. Kenapa? Karena dia taslim ke Allah. Makanya beda. Contoh ya, kamalul ilmi. Orang kalau sudah ilmunya tahu pasti biasa saja. Contoh, budak leutik hayang es, ngotot sampai ke ciri kan? Ngamuk marah karena belum kamalul ilmi. Belum tahu kalau es itu berbahaya, ngotot. Jadi orang-orang yang suka ngotot, orang-orang sudah ngamuk, itu berarti ilmunya belum. Bisa ketahuan di sini. Kayaknya belum kamal ilmunya, belum sempurna. Kalau bahasa guru saya punya guru bahasanya, kalau nanya masalah nih, malim gini, ada yang ini bahasanya belum ketemu gitu. Jadi bahasanya belum ketemu. Itu belum nyampe, namanya kamal. Jadi orang yang punya sifat bijak, syarat pertama harus kamal dulu. Coba ya para jemaah. Orang makin nambah ilmu, makin bijak. Coba aja. Jelma-jelma sok ngotot, kita ilmu. Wow, percaya
Jenderal jeung kopral beda teh gayana. Beda enggak? Beda. Kalau kopral mah sangat. Wih. Tapi jenderal biasa aja. Karena sudah tuntas ilmunya. Kadang-kadang pakai batik, pengenan biasa baik, ngerti nggak ketahuan. Tapi kalau baru pangkatnya kopral, wih, mau ketahuan bawa ke baju lorengnya juga. Tuh, dong gitu Yang kedua taslim lil qada'i wal. Ini lebih susah lagi, berserah kepada keputusan Allah. Itu, saya para jemaah. Ini sekedar cerita, tapi ini cerita bisa diambil. Ini salah satu Habib kita bisa diambilin lah. Ya, ada seseorang maling ke pesantren, mau digebukin sama santri. Panggil sama kiainya, jangan digebukin, panggil. Dipanggil, diajak makan sama kiainya si maling. Apa kata kiainya? Kenapa saya nggak mukulin kamu, nggak gebuk kamu? Datangnya kamu ke sini sekalipun maling, hada qada'un wa qadarun minallah. Ini qada' qadar Allah. Kalau saya marah, berarti saya nggak nerima kepada qada' qadar. Atau sadar malingnya? Ada nggak yang begitu? Ayat itu gitu. Boro-boro mah, gimana saya mau marah ke kamu? Datangnya kamu ke sini segala maling, qada' dari Allah. Makanya saya kasih makan. Gitu. Ikan nerangkan taslim, berserah. Satu. Kalau ini kisah nyata para jemaah. Saya punya guru. Cuma ini cuma gambaran aja. Saya punya guru sakit, almarhum Allah sakit. Enggak mau berobat. Anaknya kiai juga, guru saya juga. Aduh, saya bingung katanya sama abah. Tadi ada obat. Apa jawaban itu? Bukan saya nggak mau minum obat, bukan saya nggak mau berobat. Kalau saya berobat, saya minum obat, sama saja saya tidak menerima sakit dari Allah. Kalau saya menerima sakit, berarti saya menerima qada' dari Allah. Masya Allah. Pusing ulang. Gitu. Ya pusingnya bukan dekat sama kita. Akhirnya sama anaknya dikerjain. Maha carana abah kudu minum obat. Di bongkar kan anak apa kan geri bae. Datang dokter, tapi dokternya pura-pura ngamuk. Enggak ngaku dokter enggak. Diajak ngobrol, pokoknya kata anaknya, pokoknya intinya kumacarana abah minum obat. Gitu. Ajakan ngobrol segala macam, dokter ya. Beres ngobrol di minum obat. Ya abah bisikan paling minum baik gitu. Tapi mau minum intinya nggak sobat lah ya. Diterima. Beres dokternya pulang, itu obat yang dikasih lalu dibungkus dibuang ke sampah. Ikan nerangkan taslim dan qadawal. Kita mah jangan ngikutin mau bisa. Kakak pusing dengan seliur banget. Sakit itu masya Allah semua musibah. Hada wa taslim lil qada'i wal. Makanya orang yang halim enak saja. Rasulullah ditarik datangin sama orang munafik, ditarik bajunya di depan sahabat, ditarik di depan sahabat sampai nyabut pedang. Rasulullah jangan dicaci Rasulullah segala macam, padahal nggak punya salah, diem aja Rasulullah. Itu ujungnya orang si munafik itu ngomong, langsung baca syahadat, asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Baru aku tahu engkau ternyata halim, engkau ternyata orang yang benar, engkau ternyata orang yang sabar. Aku cuma mau ngebuktiin doang, masuk Islam. Jadi banyak yang masuk Islam oleh Muhammad bukan dengan ucapan, bukan, tapi dengan tindakan. Dengan tindakan Rasulullah. Ini ada peribahasa, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa tubuh lebih bagus daripada bahasa ngomong. Beres kan? Tinggal wa idza laku nilai ya'lamu setik deh para jemaah.
la ya'lamun. Tadi kan la yashurun. Aina la ya'lamun. La yashurun kenapa? Karena lawannya ifsad. Ifsad itu merusak dilakukan oleh anggota kan. Kalau la ya'lamun lawannya safa. Safa itu kan ilmu, didul ilm, kebodohan. Kebodohan itu konkret apa abstrak? Konkret apa abstrak? Abstrak kelihatan. Makanya ya'lamun ibaratnya ya'lamun. Karena yang namanya mengetahui itu abstrak. Bukan yashkurun, tapi ibaratnya ya'lamun. Udah lewat 10 nih. La ya'lamuna ay dzalika as-safa. Mereka enggak tahu. Safa itu kumaha teh nyaho. Artinya dari itu mah la yashkurunal ifsad, ini la yashkuruna as-safa. Kan kata mereka sahabat Rasul itu disebut safa. Nah ini satu lagi para jamaah. Jadi kenapa ini munafik nyebut ala innahum humus anu'minu kama amanas subhasa. Menurut orang-orang munafik yang dilakukan oleh para sahabat itu satu kebodohan. Subha. Apa bodohnya? Dilihat di tafsir Sawinya. Li'anna sahabah anfaqu amwalahum fi sabilillah hatta iftaqaru. Ini sahabat menafkahkan hartanya sampai fakir. Wa tahammalul masyak fasamauhum sufaha al-jarim. Wa tahammalul masyak. Jadi boga harta biar kabeh jeung agama, wa tahammalul masyak sehingga dia susah. Ini sahabat Rasul. Ku jelema munafik disebut bodoh teh sahabat. Boga harta loba-loba dibikin ke agama. Kitu cek munafik. Contoh siapa para jamaah? Abu Bakar Siddiq habis hartanya untuk ibadah Rasul. Habis sampai mau wafat. Abu Bakar Siddiq mau wafat. Nanya ke Siti Aisyah, ya Aisyah, sisa apa hartaku? Masih ada sisanya? Ada, kata Siti Aisyah. Ada, cuma saya siapkan untuk beli kain kafanmu, wahai ayahku. Apa kata Bapak? Jangan. Uangkan, kasih kalau kita kasih ke pakaian. Jangan disisain. Untuk kain kafanku, baju bekasku saja. Sampai saya sana kebeakun kamu. Ini makanya munafik disebut bodoh tuh sahabat. Harta biar kami bodoh. Itu. Ditanya sama sahabat, ya Abu Bakar, harta kamu habis untuk Rasulullah. Apa yang engkau sisakan? Jeng pemajikan yang anak mana? Itu bahasa orang. Apa kata beliau? Abkha li ahli wa li ahli waladi Allah wa Rasul. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasul. Pusing-pusing amat ya Allah dan Rasul. Bahasa orang gitulah ya. Tak kelakuan gitu dipoyokan ku munafik. Anu minu kama amana subha. Anak mesti iman seperti imannya orang-orang bodoh. Kan bodoh kita munafik ya. Hartanya habis untuk apa? Untuk apa? Agama. Ngaco ta sahabat begitu. Dijawab sama Allah, ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Mereka yang sufaha, mereka yang bodoh, cuma mereka enggak tahu makna bodoh. Itu. Tidak tahu makna bodoh. Ini juga sama, ala innahum humus, pakai 4 tauhid juga sama. Kenapa 4 tauhid para jemaah? Di dalam ilmu balaghah kan makin banyak ingkar, makin banyak apa ya? Tauhidnya. Kalau ngomong sama orang biasa jangan pakai tauhid. Biasa aja. Orang ragu pakai tauhid, hiji bae tauhidna. Mun kafir, makin ingkar tambahan tauhid. Ingkar tambahan lagi. Maka kenapa ini tauhidnya banyak? Sebab li syiddati inkarihim, karena amat ingkar sama Allah. Makanya tauhid juga tong-tong opat sekali. Nah, para jamaah demikian ya kajian kita kali ini. Nanti wa idza laqul ladzina amanu masih terangin tentang munafik. Mudah-mudahan kita selamat dari sifat-sifat munafik. Apabila ada khilafan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.